Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati pengurus Masjid Ittihad, selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah. Kembali kita tiada henti-hentinya mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah, sehingga kita kembali dapat menunaikan ibadah solat maghrib secara berjamaah. Kemudian selawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah. Kau tak biasa Ustaz mabuk aduh kamera, biasa tak pernah ya bapak ibu. Ini channel apa bu? Dari Uswah TV, Uswah TV Sumbar. Jadi berisi tentang kegiatan sosial dan dakwah. Di konten banyak dakwah. Jadi banyak ustaz-ustaz yang diliput di channel tersebut. Di antaranya Dr. Sofyan Hadi, Dr. Zal Karim dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa dilihat tayangannya di YouTube. Nah, masuk Masjid Ittihad di YouTube. Nama channelnya adalah Uswah TV. Nah, tidak hanya sekedar ditonton ya Bu ya. Tidak hanya sekedar ditonton, tapi di apa namanya? Subscribe. Di like and subscribe. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah. Tema kajian kita pada malam hari ini dengan topik makna dari sebuah kata berkah. Apa yang dikatakan berkah? Bapak ibu kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah. Saya punya kawan, dia bekerja di instansi pemerintah tapi masih honor. Ketika saya tanya berapa penghasilannya satu bulan, ia menjawab, ya, kira-kira
1 juta sampai 1.500.000. Ia punya 3 orang anak, ya, dan mengontrak di sebuah tempat. Nah, Bapak Ibu, kira-kira penghasilan 1.500.000 punya 3 orang anak, dan bahkan adanya anak yang sudah sekolah. Saya tanya, apakah cukup sebulan penghasilan 1.500.000? Abu, cukup ya. Apa jawaban beliau? Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu jawabannya. Yang penting berkah. Kalimat ujungnya yang penting berkah. Dan ketika kita bertemu dan berjumpa dengan kawan, teman dan saudara kita, sering ungkapan kata-kata berkah. Kata barakallah, semoga Allah memberkati Anda. Dan bahkan ketika kita bertemu sesama saudara muslim, kata Rasulullah, "Idza laqitum fasallim alaih." Apabila kamu bertemu, maka ucapkanlah salam. Apa bunyi kalimat salam itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di keselamatan dan keberkahan, mudah-mudahan Anda perolehkan, itu makna. Dan di dalam berbagai riwayat, dan begitu juga doa-doa, banyak mengungkapkan kata-kata berkah itu. Di antaranya adalah kalimat berbunyi, Allahumma barik lana fi arzakina. Ya Allah, berkahilah rezeki kami. Wa barik lana fi ma'isyatina, berkahilah kehidupan kami. Wa barik lana fi buyutina, berkahilah rumah kami. Wa barik lana fi ilmina, berkahilah ilmu kami. Wa barik lana fi umrina, berkahilah segala urusan kami. Wa barik lana fi umurina, berkahilah umur kami. Jadi doa-doa yang kita minta kepada Allah di seluruh aspek kehidupan agar diberi keberkahan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Diberi keberkahan rezeki. Bahkan dalam hadis ketika kita puasa, ketika kita makan sahur, ada juga hadis tentang keberkahan itu. Apa bunyinya? Tasahharu fa innas sahur barakah. Sahurlah kamu karena sesungguhnya sahur itu adalah berkah. Nah, itu diantara beberapa dalil-dalil yang menunjukkan memang di samping awak mencari kebahagiaan hidupnya, lebih spesifik lagi, khusus lagi, kita minta kepada Allah agar diberi keberkahan. Surat Al-A'raf ayat 96 yang kita baca di awal, juga Allah mengungkapkan kata-kata berkah itu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya satu penduduk benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Nah, jadi itu arti pentingnya Bapak Ibu keberkahan dalam hidup. Bahwa semua kita tentu ingin mencari keberkahan di dalam kehidupan itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa itu berkah?
apakah berkah itu badan awak kau sihat selalu? Kalau ada orang yang sakit-sakitnya, sakit kesakit saja, tak berkah hidup, apakah itu kata berkah? Belum tentu. Sebab ada sahabat Nabi bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu setiap sorenya sakit. Padahal Ubay bin Ka'ab itu salah satu sahabat Nabi yang diberi pemahaman tentang Al-Quran ini luar biasa pemahamannya. Tapi setiap sore dia demam, sakit tadi. Apakah hidupnya Ubay bin Ka'ab itu tidak berkah? Tidak. Atau Nabi diberi penyakit oleh Allah. Siapa nama nabinya? Nabi Ayub. Berapa tahun dia pergi penyakit oleh Allah Bapak Ibu? 83 tahun. Jadi Nabi Ayub dapat penyakit kulit. Apakah Nabi Ayub itu tidak berkah hidupnya? Belum tentu. Jadi sehat itu belum menjamin keberkahan. Ya. Atau ketika kita diberikan kesuksesan dalam hidup, sesuatu yang kita minta, sesuatu yang kita inginkan, semuanya tercapai, sukses kita, apakah itu juga dikatakan sudah memenuhi yang namanya keberkahan? Belum tentu juga. Banyak orang yang sukses, banyak orang yang berhasil, ya, tapi mereka jauh dari Allah. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah. Jadi apa yang katakan berkah itu? Menurut para ulama, makna berkah itu ada 4. Ada 4. Yang pertama adalah yang dikatakan berkah itu adalah kullu ma tuzitukum bitta'ah. Setiap keadaan yang mana keadaan itu kita selalu dalam keadaan ketaatan kepada Allah. Setiap keadaan, setiap kondisi yang ada pada diri kita, kondisi yang ada pada kita itu, kita selalu dalam keadaan ketaatan kepada Allah, itu yang berkah. Kalau awak diagian nikmat sehat oleh Allah, ketika kita diberikan kesehatan itu, kita mendekatkan diri kita kepada Allah, kita selalu beribadah dan taat kepada Allah, tidak lupa kepada Allah, maka itu yang berkah. Tapi sebaliknya ketika kita diberi nikmat kesehatan tapi kita jauh dari Allah, tidak melaksanakan ibadah salat, tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, maka tidak berkah hidup. Nah, ketika kita diberi nikmat kekayaan, nikmat harta. Nah, ketika harta yang diberikan Allah kepada kita itu justru semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin bertambah ketaatan kita kepada Allah, maka harta itu menjadi berkah bagi kita. Begitu juga ketika kita diberi amanah berupa jabatan, pimpinan. Ketika diberi amanah itu kita tidak lupa kepada Allah, maka itulah yang hidupnya berkah. Nah, jangan sebaliknya. Sebelum jadi pemimpin rajin baca ayat kursi, tapi setelah kursi dapat lupa ayat. Nah, itu tak berkah. Jadi apapun kondisi, apapun keadaan yang ada pada kita, keadaan dan kondisi itu, ya, kita tetap dalam keadaan ketaatan kepada Allah, itu berkah hidup sebenarnya menurut para ulama. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah. Jadi pemimpin itu sebenarnya mulia. Mulia jadi pemimpin. Ada dalam hadis Nabi mengatakan ada 7 kelompok, ada 7 golongan yang akan mendapatkan syafaat perlindungan Allah nanti di hari kiamat. Yang pertama itu adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Itu yang pertama Bapak Ibu.
Jadi sebenarnya jadi pemimpin itu mulia. Coba bayangkan Bapak Ibu, kita menyelamatkan satu orang kita selamatkan ini, kita selamatkan ia daripada kesusahan hidup, wak bayi utang-utangnya. Tentu luar biasa pahala yang diberikan Allah kepada kita menyelamatkan satu orang. Gadang pahala lagi Allah bawa. Begitu juga jadi pemimpin. Kalau seandainya menjadi pemimpin itu banyak kebijakan, program-program naninyo gue untuk menyelamatkan rakyatnya, menciptakan lapangan pekerjaan, mengatasi pengangguran, ratusan orang bahkan ribuan orang diselamatkan dengan kebijakannya. Luar biasa pemimpin seperti itu. Ambo Bapak Ibu kan produk SBY, honorer 10 tahun honor, masuk database kalau SK itu ribuan, termen 1 sampai termen ke-5. Kemudian dibuatlah undang-undang guru, undang-undang sertifikasi guru, mengangkat nasib guru kan gitu, 2 kali lipat gaji gini. Jadi kalau ada pemimpin yang mampu menyelamatkan dengan program-program kebijakannya itu, menciptakan lapangan pekerjaan, mengatasi pengangguran, harga-harga terjangkau di tengah-tengah masyarakat, luar biasa pemimpin seperti itu. Makanya pemimpinan seperti itu yang pertama masuk surga. Nah, luar biasa pahala yang akan ia terima. Tapi sebaliknya, kalau ada pemimpin, ketika dia jadi pemimpin, banyak melakukan kecurangan-kecurangan. Banyak melakukan kecurangan-kecurangan. Selagi jadi pemimpin, kapan lagi? Bila ada kesempatan, pergunakan kesempatan dan peluang itu, walaupun kesempatan dan peluang itu tidak dibenarkan oleh ajaran Allah dan Rasulullah. Ini luar biasa pula dosa yang akan ditanggung oleh pemimpin seperti itu. Jadi berbahagia, sebenarnya profesi itu apapun yang dia kawat itu sebenarnya rancak tergantung kita. Jadi kalau kita diberikan amanah menjadi pemimpin, apapun amanah yang diberikan kita, dengan amanah yang diberikan kepada kita itu kita tetap dalam keadaan ketaatan kepada Allah, tidak lupa kepada Allah, maka luar biasa itu. Maka itulah yang katakan berkah. Begitu juga ketika kita diberi harta, melimpah ruah harta kita, dengan harta yang diberikan Allah kepada kita itu kita tidak lupa kepada Allah, maka itulah yang berkah hidupnya. Jadi kalau dia get nikmat oleh Allah, sekecil apapun nikmat yang diberikan Allah, kita sisihkan pada jalan Allah. Wak keluar sedekahnya, kalaulah sampai nisab dan haul, keluarkan zakat supaya berkah. Sebab makna zakat itu tumbuh dan berkembang, berkah. Jadi apa yang kita berikan itu memberikan keberkahan untuk kita. Makanya ada hadis Nabi dalam sebuah riwayat itu dijelaskan, siapa yang tidak mengeluarkan zakat, padahal ia sudah mampu, sudah wajib mengeluarkan zakat, tidak ia keluarkan, daging-daging yang ada dalam tubuhnya itu akan membusuk. Membusuk apa? Membusuk itu apa? Tidak di akhirat, di dunia diperlihatkan Allah. Aduh je penyakit nangka tiba kawak. Bagus tiba penyakit itu, memang penyakit itu ada karena lantaran pikiran terlampau banyak bikin ya gelisah sakit awak. Ada karena faktor makanan, tidak bisa menjaga makanan ya. Ada penyakit itu memang datangnya dari Allah.